Julia yang sedang mandi. Suara air masih terdengar ketika ponselnya tiba-tiba berdering, namun panggilan itu terputus sebelum sempat ia angkat. Jiang Mu yang berada di ruang tamu, tanpa sengaja melihat layar ponsel itu. Wallpaper seorang anak kecil terpampang jelas. Ada perasaan asing yang menekan dadanya, sesuatu yang membuatnya tiba-tiba merasa sedih tanpa alasan yang pasti. Tak lama kemudian, Julia keluar. Jiang Mu memberitahukan bahwa ponselnya sempat berdering. Ia ragu sejenak, lalu mengutarakan kesalahpahamannya, mengira anak di wallpaper itu adalah anak Jin Zhao. Julia tersenyum tipis dan segera meluruskan. Jiang Mu segera meminta maaf, merasa canggung atas prasangka yang sempat muncul. Julia kemudian mengajak Jiang Mu menuju ruang rehabilitasi. Begitu pintu terbuka, Jiang Mu terdiam. Peralatan medis memenuhi ruangan itu, terlalu banyak untuk sekadar pemulihan ringan. Julia lalu memperlihatkan sebuah foto lama, memperlihatkan Jiang Mu kecil bersama Jin Zhao. Di sanalah ia memperkenalkan dirinya secara jelas, dokter pribadi Jin Zhao. Dengan suara yang tetap terkendali, Julia menjelaskan bahwa selama 2 tahun setelah kecelakaan, kondisi Jin Zhao berada di titik yang sangat buruk. Rasa sakit hebat sering datang tanpa peringatan. Setiap kali kondisinya memburuk, Jin Zhao harus diberi obat penenang. Dan di saat-saat itu, dalam tidurnya, Jin Zhao terus menyebut nama Jiang Mu. Awalnya Julia mengira itu hanya halusinasi pasien. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa Jiang Mu adalah sosok nyata, seseorang yang benar-benar memiliki tempat penting di hidup Jin Zhao. Julia juga menceritakan bagaimana ia direkrut oleh alien, dibawa dari Kanada ke Thailand saat kondisi Jin Zhao nyaris berada di ambang kematian. 2 tahun berlalu, kondisi Jin Zhao perlahan membaik. Namun dengan keras kepala, ia bersikeras kembali ke Tiongkok, meski banyak pihak menentangnya. Demi memastikan keselamatannya, Julia ikut pindah dan tinggal di rumah itu hingga sekarang. Selama masa itu, kondisi Jin Zhao masih sangat tidak stabil, memaksa Julia selalu siaga siang dan malam. Dengan mata berkaca-kaca, ia kembali bekerja, sempat ingin menghubungi seseorang, namun mengurungkannya. Tak lama kemudian, ia pergi ke bandara dan terbang kembali ke Thailand. Di rumah sakit, atas permintaan Julia, Jiang Mu menerima dan membaca rekam medis Jin Zhao. Tangannya gemetar. Ia menangis setelah mengetahui kondisi sebenarnya yang selama ini disembunyikan darinya, termasuk kebohongan keluarga dan orang-orang di sekitar Jin Zhao. Ingatannya melayang pada pertemuan mereka di kafe, saat Jin Zhao pernah menyinggung betapa pentingnya kehadiran keluarga bagi pemulihan pasien pasca operasi. Kenangan itu membuat penyesalannya semakin dalam. Jiang Mu meminta penjelasan dari Jin Zhao. Ia sempat marah namun ia menyesal tak menemani hari-hari Jin Zhao, dikala ia benar-benar membutuhkannya. Untuk itu sekarang Mumu tak akan membiarkan Jin Zhao menanggung rasa sakit itu sendirian. Karena itulah Jiang Mu menelponnya dan mengajaknya bertemu secara langsung. Sementara itu, Jin Zhao berada di kamarnya di Thailand dan menghubungi Jiang Mu. Mereka akhirnya sepakat untuk bertemu dan berjalan bersama di akhir pekan. Setelah panggilan berakhir, Jiang Mu menangis dalam diam. Saat akhir pekan tiba, Jin Zhao menunggu di depan gedung Jiang Mu. Pertemuan itu membawa mereka kembali pada kenangan lama. Kilas balik masa kecil memperlihatkan mereka mendaki gunung bersama, hingga mencapai puncak untuk melihat matahari terbenam. Kini, mereka kembali ke gunung yang sama. Jin Zhao tampak ragu melihat banyaknya anak tangga, lalu menyerahkan sebuah ponsel baru sebagai hadiah. Jiang Mu menanggapinya dengan candaan, sementara Jin Zhao membalasnya dengan sikap polos dan tulus, cara yang selalu sama sejak dulu. Percakapan ringan itu memperlihatkan satu hal yang tak berubah. Jin Zhao selalu mempercayai Jiang Mu. Jiang Mu kemudian memastikan bahwa Jin Zhao tidak memiliki hubungan dengan siapapun, karena ia tidak ingin menjadi pihak ketiga. Sikapnya tegas, mencerminkan prinsip hidupnya. Jin Zhao sempat mengalihkan pembicaraan, namun kebersamaan mereka tetap terasa canggung sekaligus hangat. Saat Jiang Mu menyinggung pacarnya dan hadiah ponsel itu, Jin Zhao hanya menanggapi dengan sederhana. Jiang Mu menjelaskan bahwa pacarnya lebih mementingkan hobi dibandingkan dirinya. Jin Zhao memilih diam dan melanjutkan langkah menaiki tangga. Jiang Mu terus bertanya, hingga akhirnya berlari mendahului. Jin Zhao mulai merasakan sakit dan kelelahan, namun berpura-pura berhenti untuk mengambil foto alam. Ketika tali sepatu Jiang Mu terlepas dan ia membungkuk, liontin di lehernya terlihat oleh Jin Zhao. Jiang Mu mencoba menyembunyikannya, namun Jin Zhao sudah menyadarinya sejak di kedai kopi.
Jiang Mu tidak menjawab, hanya melanjutkan langkah. Ia bahkan mengajak berlomba ke atas. Jin Zhao menolak dan mempersilakan Jiang Mu lebih dulu. Meski menahan sakit, Jin Zhao tetap mendaki. Di puncak, Jiang Mu akhirnya berhenti dan mengungkapkan semua yang ia tahu. Tentang Julia. Tentang rekam medis. Tentang kebohongan. Ia menangis, mempertanyakan mengapa Jin Zhao tak pernah jujur. Jin Zhao pun menjelaskan kebenaran, bahwa saat itu kondisinya sangat buruk, bahkan tak yakin bisa bertahan hidup. Ia tak ingin menghancurkan masa depan Jiang Mu atau menjadi beban, itulah sebabnya ia memilih diam. 2 tahun kemudian, hidupnya belum stabil. Tanpa rumah, tanpa cukup uang, ia merasa tak pantas menghubungi Jiang Mu. Pertanyaan Jiang Mu tentang alasan Jin Zhao kembali kini membuat keduanya sama-sama menangis. Mereka saling mencintai, namun terpisah oleh keadaan dan pilihan. Jiang Mu pulang dengan hati yang berat, teringat ucapan Julia tentang kegigihan Jin Zhao yang bersikeras kembali ke Nanjing. Ia akhirnya memahami, Jin Zhao pulang hanya untuk memastikan Jiang Mu baik-baik saja. Jiang Mu meminta penjelasan dari Jin Zhao. Ia sempat marah namun ia menyesal tak menemani hari-hari Jin Zhao, dikala ia benar-benar membutuhkannya. Untuk itu sekarang Mumu tak akan membiarkan Jin Zhao menanggung rasa sakit itu sendirian. Karena itulah Jiang Mu menelponnya dan mengajaknya bertemu secara langsung. Namun Jin Zhao tengah demam, ia tak mengatakan kondisinya sekarang pada Jiang Mu dan memilih menyembunyikan itu, jadi ia mempercepat infusan menetes agar ia bisa menepati janji bertemu dengan Mu. Malam itu Jiang Mu datang ke kafe Jin Zhao disambut karyawannya yang memperlihatkan kepiting untuk Mumu dari Jin Zhao. Beberapa lama ia menunggu Jin Zhao datang dengan kondisi badan yang sangat pucat, oleh sebab itu Mu cemas dengan kondisinya dan bertanya keadaannya. Jin Zhao menepisnya dan segera menyembunyikan tangan yang tadi bekas infusan, ia membuangnya dan ia memperlihatkan dirinya baik-baik saja dengan senyumannya, dan ia mendekatkan wajahnya. Mu menjadi gelisah. Saat Jiang Mu hendak mengecek demam Jin Zhao dengan menyentuh keningnya, Jin Zhao refleks menghindar. Ia kemudian mengalihkan situasi dengan mengajak Jiang Mu masuk ke dalam kafe. Di sana, Jin Zhao menyajikan kopi spesial bernama Moonlight, racikan khas buatannya yang bahkan belum tercantum dalam menu resmi. Jiang Mu menyukai kopi itu. Rasanya membawa ingatannya kembali ke masa kecil mereka, pada festival pertengahan musim gugur ketika kedua keluarga sering berkumpul dan menikmati kepiting bersama. Jin Zhao lalu menyebutkan bahwa di rumahnya masih tersimpan 1 kotak kepiting. Ia lalu mengajak Jiang Mu untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, suasana terasa sedikit canggung. Jiang Mu kembali salah paham tentang keberadaan Julia, namun kesalahpahaman itu berakhir sebagai candaan ringan. Jin Zhao mulai memasak, sementara Jiang Mu menawarkan diri untuk membantu. Ketika Jiang Mu mengenakan celemek, Jin Zhao membantunya mengikat dari belakang. Gerakan sederhana itu menciptakan suasana hangat, layaknya pasangan suami istri yang telah lama hidup bersama. Percakapan ringan pun mengalir, menyinggung masa ketika Jiang Mu lama berada jauh dari Jin Zhao. Jin Zhao tampak menunjukkan rasa cemburu saat Jiang Mu menyebutkan bahwa dulu ada beberapa orang yang sempat mendekatinya. Jiang Mu lalu bercanda dengan cerita yang jelas tidak masuk akal, namun Jin Zhao hampir mempercayainya, memperlihatkan sisi polos dan ketulusannya. Situasi kembali sedikit canggung ketika panggilan dari Sanlai masuk dan tanpa sengaja mengungkap bahwa Jin Zhao tidak sendirian di rumah. Setelah panggilan itu berakhir, mereka makan bersama. Jiang Mu meminum arak, sementara Jin Zhao memilih air putih. Seperti kebiasaan lama, Jin Zhao dengan telaten membersihkan daging kepiting dan menyiapkannya untuk Jiang Mu. Dari perhatian kecil itu, Jiang Mu kembali menyadari bahwa Jin Zhao selalu hadir melalui tindakan-tindakan sederhana, memperhatikannya tanpa banyak kata. Dalam kondisi setengah mabuk, Jiang Mu akhirnya meluapkan perasaannya. Ia bercerita tentang beratnya menjalani hidup sebagai pegawai dengan penghasilan pas-pasan dan menyampaikan keinginannya untuk tinggal bersama Jin Zhao, dengan harapan hidupnya terasa lebih ringan, sekaligus agar ia bisa merawat Jin Zhao dan selalu berada di sisinya. Jin Zhao menolak dengan cara yang lembut. Ia sadar bahwa ia tidak ingin Jiang Mu kembali menanggung beban hidup karena dirinya. Penolakan itu memicu kilas balik masa lalu. Jin Zhao pernah berjanji kepada keluarganya bahwa ia tidak akan meninggalkan Jiang Mu.
Sejak Jiangmu lahir secara prematur dan berhasil bertahan melalui banyak perjuangan, Jin Zhao telah menganggapnya sebagai sebuah keajaiban. Jiangmu kecil dikenal rapuh, sering sakit, namun mudah dihibur. Dari sanalah tumbuh keyakinan dalam diri Jin Zhao bahwa Jiangmu harus selalu dilindungi dan tidak boleh menderita karena dirinya. Ia tidak sanggup menjadi orang yang justru membawa kesulitan dalam hidup Jiangmu. Itulah alasan ia memilih menjauh, meskipun hatinya tidak pernah benar-benar pergi. Kembali ke masa kini, Jiangmu mulai menyadari bahwa selama ini banyak orang berbohong demi melindunginya. Jin Zhao mengibaratkan hubungan mereka seperti matahari dan bulan yang terus bergantian muncul, selalu ada, tetapi jarang berada pada waktu yang sama. Saat Jin Zhao hendak pergi, Jiangmu teringat perumpamaan itu. Ia memeluk Jin Zhao dari belakang sambil menangis, menggenggamnya erat. Jiangmu mengingatkan Jin Zhao pada janji lamanya untuk menunggu hingga ia dewasa dan mempertanyakan apakah janji itu masih berlaku hingga sekarang. Ia menyadari bahwa meskipun seluruh dunia menentangnya, kini ia telah berusia 26 tahun dan mampu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ketika Jin Zhao mencoba menyentuh tangannya, gerakannya tidak sempurna dan hanya mengetuk ringan. Jiangmu menolak melepaskannya. Ia menggenggam tangan Jin Zhao, lalu kembali memeluknya dari belakang. Ia teringat pertemuan terakhir mereka di kafe, saat ia diperbolehkan memeluk Jin Zhao selama yang ia mau. Karena itu, kali ini ia tidak ingin melepaskannya. Jiangmu kemudian mempertanyakan masa depan mereka. Ia mengakui bahwa dirinya tidak sepraktis Jin Zhao dan tidak mampu memikirkan segalanya secara sepenuhnya rasional. Ia hanya percaya bahwa pada akhirnya, semua akan menemukan jalannya sendiri. Ia takut suatu hari menikah dengan orang yang salah, seseorang yang bisa menyakitinya, memanfaatkannya, atau bahkan menghancurkan hidupnya. Ia juga mempertanyakan apakah keputusan Jin Zhao menjauh darinya berarti mempertaruhkan masa depan mereka. Meski telah berulang kali bertemu dan berpisah, perasaannya tidak pernah berubah. Jin Zhao tidak mampu memberikan jawaban dan memilih menghindar. Saat Jiangmu berjalan menuju lift, Jin Zhao akhirnya mengejarnya. Di dalam lift, emosi yang tertahan pecah. Jin Zhao mengakui bahwa setiap kali melihat Jiangmu menangis, ia selalu kalah dan kehilangan kendali atas keputusannya sendiri. Pintu lift tertutup, meninggalkan mereka dalam keheningan yang berat. Setelah itu, Jiangmu pulang ke rumah dan menemukan laporan medis Jin Zhao. Melalui kilas balik, terungkap bahwa Jin Zhao sebenarnya ingin bersama Jiangmu, namun merasa kehadirannya hanya akan menghalangi hidup dan masa depan Jiangmu. Ia merasa bertanggung jawab dan tidak sanggup mengabaikan dampak kondisi fisiknya terhadap Jiangmu. Jin Zhao meminta Jiangmu membaca laporan medis terbarunya dan memikirkan keputusannya dengan matang, tanpa menunda terlalu lama. Jiangmu kemudian meminta Julia menjelaskan isi laporan tersebut. Dijelaskan bahwa akibat kecelakaan, Jin Zhao mengalami kerusakan otak ringan yang sempat membuatnya koma, disertai kerusakan sistemik pada tubuhnya. Banyak tulang patah dan otot mengalami robekan parah. Proses rehabilitasinya sangat panjang dan ia membutuhkan pendampingan di setiap tahap kehidupannya. Di sisi lain, Jiangmu tetap menjalani pekerjaannya di observatorium. Saat kunjungan penting dari pihak pimpinan berlangsung, ia sibuk mendampingi mereka berkeliling. Di tengah kegiatan itu, Jin Zhao datang menemuinya meskipun harus naik ke gunung. Pertemuan mereka terasa canggung, terutama ketika rekan kerja Jiangmu ikut hadir. Jiangmu akhirnya mengajak Jin Zhao berkeliling observatorium. Ia menjelaskan tentang bintang, ruang angkasa, dan berbagai fenomena alam sambil memperhatikan reaksi Jin Zhao. Dari caranya mendengarkan, Jiangmu menyadari bahwa Jin Zhao datang bukan hanya untuk melihat tempat itu, melainkan untuk memastikan bahwa Jiangmu tidak lagi melarikan diri darinya. Di puncak observatorium, Jiangmu menunjukkan fenomena langka ketika matahari dan bulan dapat terlihat bersamaan. Ia menjelaskan bahwa meskipun hukum alam tampak kaku dan tak tergoyahkan, selalu ada pengecualian. Matahari dan bulan memang biasanya terpisah oleh siang dan malam, namun pada waktu tertentu, keduanya bisa bersinar bersama di langit yang sama. Melalui perumpamaan itu, Jiangmu menyampaikan keputusannya. Ia dan Jin Zhao tidak harus terpisah seperti matahari dan bulan yang selalu berjauhan, karena ada saat di mana keduanya bisa berdampingan. Itulah jawabannya. Jin Zhao terdiam, matanya berkaca-kaca, menyadari sepenuhnya perasaan Jiangmu. Mereka akhirnya pecah dalam tangisan.
karena dua insan itu tak lagi mampu menahan perasaan satu sama lain, karena terlalu menyakitkan untuk terus berjauhan, dan karena Jiang Mu telah memilih menerima Jin Zhao apa adanya, dengan seluruh kondisi dan keadaannya. 这就是我的他，日月同辉，日月交替。 Air mata Jin Zhao jatuh tanpa bisa ia hentikan saat kakinya melangkah maju dan lengannya memeluk Jiang Mu dengan erat. Untuk sesaat, ia seolah lupa bagaimana caranya menahan perasaan yang selama ini dikunci rapat. Di langit, matahari dan bulan tampak bersamaan, hadir di waktu yang sama, menyaksikan keindahan itu. Jiang Mu tersenyum dengan mata berbinar, menatap langit dengan penuh kebahagiaan. Berbeda dengannya, Jin Zhao justru menatap Jiang Mu dalam diam, matanya basah, dadanya penuh oleh rasa lega, takut, dan cinta yang bercampur menjadi satu. Malam harinya, mereka makan malam bersama teman-teman. Dengan suara mantap, Jiang Mu memperkenalkan Jin Zhao sebagai kekasihnya saat ini. Kalimat sederhana itu langsung menghangatkan suasana. Tawa, candaan, dan ucapan selamat mengisi meja makan. Ketika topik pernikahan muncul, Jin Zhao tanpa ragu menyatakan keinginannya untuk mewujudkannya secepat mungkin. Jiang Mu terdiam sejenak, terkejut sekaligus malu, sementara teman-teman mereka bersorak penuh kegembiraan. Sepanjang makan malam, kedekatan keduanya terasa jelas lewat sentuhan kecil, tatapan singkat, dan senyum yang saling mereka tukarkan, menikmati kebersamaan yang terasa jauh lebih berharga setelah semua yang mereka lewati. Hujan turun deras ketika mereka meninggalkan restoran. Karena tidak memungkinkan untuk menyetir, mereka memilih berjalan kaki. Jin Zhao melepas mantelnya dan melindungi Jiang Mu, merangkulnya agar tidak terlalu basah. Mereka tiba di apartemen Jin Zhao dalam keadaan basah kuyup. Jiang Mu langsung menyuruh Jin Zhao mengganti pakaian dan beristirahat, khawatir kondisinya memburuk. Sambil menunggu di ruang tamu, Jiang Mu melihat sebuah model pesawat luar angkasa dari Lego. Hadiah lama yang dulu pernah ia berikan. Kini, model itu terakit rapi dan utuh. Jin Zhao bercerita bahwa ia merakitnya di titik terendah dalam hidupnya, ketika tubuhnya belum pulih dan Jiang Mu tidak berada di sisinya. Setiap potongan yang ia pasang menjadi alasan untuk bertahan, sekaligus pengingat akan masa depan yang ingin ia raih. Jin Zhao mengakui penyesalannya karena dulu berpikir mereka masih punya banyak waktu. Setelah kecelakaan itu, barulah ia menyadari betapa kosong hidupnya tanpa Jiang Mu. Ia memeluk Jiang Mu dari belakang, seperti mencoba menambal luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Percakapan mereka berlanjut membahas kehidupan Jiang Mu, orang-orang di sekitarnya, dan hal-hal kecil yang selama ini terlewat. Malam itu, Jiang Mu memutuskan untuk menginap. Jiang Mu bahkan tak ragu untuk menggoda Jin Zhao. Ia duduk di atas pangkuan Jin Zhao. Mereka bahkan kebablasan hingga icip-icip malam itu mereka habiskan dengan enak-enak dengan gairah yang selama ini tak tertahankan. Mereka bahkan tak ragu tertawa, karena telah menyelesaikan gairahnya. Pagi harinya, Jin Zhao sudah lebih dulu keluar untuk berbelanja. Jiang Mu terbangun di kamar Jin Zhao dan mendapati perlengkapan pribadi serta pakaian baru telah disiapkan untuknya. Sarapan pun sudah tersedia. Hal-hal sederhana itu membuat Jiang Mu merasa diperhatikan dengan cara yang tulus. Tak lama kemudian, ia melihat Jin Zhao berlatih rehabilitasi dengan serius. Jiang Mu memeluknya dari belakang, bangga sekaligus terharu melihat usaha Jin Zhao untuk kembali berdiri dengan kuat. Saat membicarakan rencana kepindahan, diketahui bahwa kontrak apartemen Jiang Mu masih tersisa 2 bulan. Tanpa ragu, Jin Zhao langsung mengirimkan uang agar Jiang Mu bisa pindah lebih cepat dan tinggal bersamanya. Seorang asisten pun datang membantu proses tersebut. Jiang Mu menyadari bahwa semua ini telah dipikirkan Jin Zhao jauh sebelumnya. Bahkan selama berkemas, Jin Zhao nyaris tidak pernah menjauh darinya. Jiang Mu mengaku tidak pandai dan tidak menyukai kegiatan berkemas. Namun Jin Zhao dengan tenang meyakinkannya bahwa ia akan membantu dan tidak menganggapnya sebagai beban. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya justru ingin dirawat dan dijaga oleh Jiang Mu. Mereka tersenyum, saling berpelukan, lalu kembali melanjutkan berkemas bersama. Di tengah proses itu, Jiang Mu menyadari bahwa Jin Zhao terbiasa mengurus segala sesuatu sendiri. Dari situlah terungkap masa lalunya sebagai mantan insinyur otomotif yang pernah memimpin tim inovasi teknik. Karena kondisi fisiknya, ia tak lagi menangani proyek besar dan kini bekerja sebagai konsultan lepas.
Untuk mendukung pekerjaannya, Jin Zhao memiliki seorang asisten bernama Fan yang mengurus perjalanan bisnis dan jadwal pentingnya. Saat berkemas, Jin Zhao menemukan sebuah gaun hitam tanpa lengan. Ia penasaran, membayangkan Jiang Mu mengenakannya. Sembari mengganti baju, Jin Zhao melihat-lihat sebuah kotak yang di dalamnya tersimpan rapi semua kenangan mereka, dan ada juga album lengkap semua kenangan yang telah mereka lewati bersama. Tak lama, ketika Jiang Mu keluar dengan gaun itu, Jin Zhao terpaku sejenak. Jin Zhao tambah bergairah, ia mencium Jiang Mu tanpa henti, gairahnya memuncak. Namun momen tersebut terhenti ketika Fan dan seorang staf tiba-tiba datang membantu. Jiang Mu tertawa karena hampir saja kemesraan mereka terergoki. Meski kelelahan, mereka tetap pergi ke kedai kopi milik Jiang Mu. Di sana, Jin Zhao menyerahkan seluruh catatan operasional kedai dan mengatakan bahwa mulai sekarang tempat itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Jiang Mu. Terungkap bahwa kedai tersebut sebenarnya dirancang dan dibangun oleh Jin Zhao sejak awal, dari konsep hingga renovasi. Meski sempat merugi, ia tetap mempertahankannya karena terinspirasi oleh seseorang yang sangat berarti baginya. Percakapan itu membuat Jiang Mu menyadari bahwa Jin Zhao selalu menempatkannya dalam setiap keputusan hidup, bahkan ketika dulu ia memilih menjaga jarak. Kini, semua yang dulu terasa dingin berubah menjadi kehangatan yang nyata. Namun sebuah panggilan mendadak menghentikan momen tersebut. Jin Zhao harus segera melakukan perjalanan bisnis yang mendesak. Ia meminta Jiang Mu pulang dengan aman bersama Fan dan menunggunya di rumah. Jiang Mu mengangguk, memahami bahwa di balik cinta yang tenang, tetap ada tanggung jawab yang harus dijalani. Jiang Mu berbincang santai dengan Fan. Obrolan itu tanpa sengaja menyinggung soal anak. Dari situ Jiang Mu menyadari bahwa Jin Zhao selama ini memperkenalkan dirinya kepada orang-orang sebagai pria yang sudah beristri dan memiliki seorang anak. Jiang Mu tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia memilih mengikuti cerita itu dan berpura-pura tidak mengetahui kebenarannya. Fan juga menyebut beberapa kebiasaan Jiang Mu, seperti pilih-pilih makanan, cenderung malas, serta kondisi kesehatannya. Jiang Mu langsung memahami bahwa Jin Zhao telah banyak bercerita tentang dirinya. Hal itu membuat Jiang Mu mengirim pesan singkat bernada kesal kepada Jin Zhao. Malam harinya, Jiang Mu sendirian di kamar sampai Jin Zhao datang dengan sikap yang hangat. Hubungan mereka terasa berbeda dari sebelumnya. Malam itu berlalu dengan hubungan intim dengan penuh gairah yang lagi-lagi mereka lakukan hingga pagi. Keesokan harinya, Jiang Mu mendatangi institusi tempat Jin Zhao bekerja. Ia melihat seorang perempuan berambut pendek membawa kopi untuk Jin Zhao. Pemandangan itu memicu rasa tidak nyaman. Jin Zhao tidak menerima kopi tersebut dan justru memberikannya kepada orang lain. Jin Zhao kemudian menyadari kehadiran Jiang Mu dan tersenyum. Jiang Mu pergi dengan wajah cemberut persis anak kecil yang tengah marah. Jin Zhao segera menyusul dan mengetahui bahwa Jiang Mu datang untuk menyampaikan kabar diterimanya sebagai pegawai tetap di Institut Riset. Jiang Mu meminta pelukan sebagai bentuk perayaan. Jin Zhao mengabulkannya tanpa malu meski berada di lingkungan kerja. Beberapa junior melihat kedekatan mereka dan menyadari bahwa Jiang Mu adalah kekasih Jin Zhao. Jin Zhao mengakuinya dengan tenang. Jin Zhao mencium Jiang Mu tanpa ragu. Jiang Mu terkejut dan malu. Keduanya justru tertawa dan saling berpelukan. Jin Zhao memberi isyarat bahwa malam itu akan ada kejutan. Malamnya, mereka tiba di sebuah tempat pertemuan. Di area parkir, Fan terlibat adu argumen soal parkir. Jin Zhao turun tangan dan menawarkan diri memindahkan mobil. Saat duduk di kursi pengemudi, trauma lama akibat kecelakaan balap kembali muncul. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia kembali memegang setir. Detak jantungnya meningkat dan tangannya bahkan berkeringat dingin. Namun ia mencoba berdamai dengan traumanya dan berhasil memarkir mobil dengan perlahan. Jiang Mu menyaksikan itu dengan penuh perhatian. Di dalam tempat tersebut, Jiang Mu bertemu kembali dengan teman-teman lama, termasuk Sanlai dan Jin. Mereka terkejut melihat perubahan Jiang Mu yang kini tampak lebih dewasa dan rapi, terlihat sangat cantik. Jin Zhao bergabung. Suasana berubah menjadi reuni penuh nostalgia. Mereka berbincang dan makan bersama. Terungkap bahwa Sanlai dan Jin kini tinggal di Tiongkok dengan kehidupan yang stabil. Jin bekerja sebagai teknisi karena kecintaannya pada mobil. Sanlai menjalankan bisnis dan telah menjadi manajer area kafe. Waktu berlalu, kebersamaan mereka tetap terasa sama.
Sanlai masih cerewet. Jin tetap senang berdebat. Jin Zhao lebih banyak diam, namun terlihat puas berada di tengah mereka. Percakapan mengungkap bahwa Jin Zhao telah berhenti merokok dan menjalani hidup yang lebih teratur. Hubungan Jin Zhao dan Jiang Mu menjadi bahan candaan, terutama karena jarangnya mereka tampil di hadapan publik. Jin Zhao akhirnya mengungkapkan niatnya untuk menikahi Jiang Mu. Teman-temannya terkejut sekaligus senang. Candaan berlanjut, menyentuh soal kecemburuan, ketampanan, dan masa lalu mereka. Kilas balik memperlihatkan masa ketika Jiang Mu menghabiskan 2 tahun awal kuliah di Kanada dan sering berpindah tempat saat liburan. Selama 6 tahun perpisahan, Jiang Mu tidak mengetahui kehidupan Jin Zhao sama sekali. Rasa marah dan kecewa sempat mendominasi. Ia pernah bertekad tidak akan mencari Jin Zhao lagi. Pada tahun ketiga dan keempat, Jiang Mu mulai menyadari besarnya pengaruh Jin Zhao dalam hidupnya. Kesadaran itu muncul saat barang yang dicintainya hilang di bandara. Bukan barang yang membuat panik, melainkan gantungan kunci pemberian Jin Zhao. Benda kecil itu menyimpan arti besar. Saat akhirnya ditemukan, rasa lega dan rindu bercampur menjadi satu. Jin Zhao merasa bersalah telah membuat Jiang Mu melewati tahun-tahun sulit. Mumu kembali berulah lagi, ia naik ke pangkuan Jin Zhao dan mencium Jin Zhao dengan geragas. Situasi berubah saat Lin muncul. Mereka kepergok sedang bercinta. Lin menyadari kedekatan Jin Zhao dan Jiang Mu. Ia memilih memberi ruang sambil tetap melontarkan candaan ringan. Lin menyinggung kondisi kaki Jin Zhao yang belum sepenuhnya pulih dan mengingatkan risiko kepergiannya ke Nanjing dulu. Kilas balik memperlihatkan cedera serius Jin Zhao dan peran besar Lin dalam pemulihannya. Seiring waktu, kondisi Jin Zhao membaik. Ia mampu berjalan sekitar setengah jam. Lin sempat mengajukan rencana balapan. Jin Zhao menyadari tubuhnya belum siap. Ia menerima kenyataan itu dan memilih fokus menyelesaikan studi serta mendalami teori dan teknik balap. Keputusan itu diambil demi masa depan yang lebih stabil, termasuk untuk Jiang Mu. Lin menghormati pilihannya. Ia menawarkan Jin Zhao posisi pelatih di klub balapnya. Lin mengungkapkan bahwa investasi klub itu dilakukan karena percaya pada kemampuan Jin Zhao membimbing pembalap muda. Di kemudian hari, Lin kembali menawarkan kesempatan besar agar Jin Zhao kembali membalap. Dokter menyatakan tubuhnya telah pulih, meski hambatan mental masih ada. Dukungan Jiang Mu membuat pemulihan lebih cepat. Setelahnya Jin Zhao mandi, Jiang Mu tak canggung lagi mengikutinya melihat Jin Zhao yang berendam di bathtub dengan badan kekarnya yang menggiurkan. Keesokannya Jiang Mu bangun namun mendapati mereka sudah tak ada, ternyata Jin Zhao dan Lin pergi ke pasar. Mereka kompak berbelanja dan memilih bahan-bahan sesuai list Jin Zhao. Lin lah yang membawa semua barang belanjaan. Hubungan Jin Zhao dan Lin berkembang dari rival menjadi sahabat yang saling percaya. Kilas balik sebelum Jiang Mu pergi ke Kanada, Jiang Mu panik mencari gantungan kuncinya. Tanpa sepengetahuannya, Jin Zhao menemukan benda itu dan meminta staf bandara mengembalikannya. Jiang Mu merasa lega dan terharu. Jin Zhao memilih pergi tanpa memperlihatkan dirinya. Kecurigaan Lin bahwa Jin Zhao berniat menikahi Jiang Mu makin terasa. Hal itu semakin jelas ketika seluruh barang belanjaan yang mereka bawa benar-benar menyesuaikan selera Jiang Mu. Lin hanya tersenyum kecil, menyadari perubahan Jin Zhao yang kini terlihat lebih dewasa dan terlihat bahagia. Mereka lalu menghabiskan waktu di arena permainan, mulai dari bermain capit boneka dan lainnya, sementara Lin memilih berada di posisi penonton yang menikmati kebersamaan mereka. Nasib jomblo memang begitu. Saat mencoba permainan balapan, Jin Zhao kembali memperlihatkan naluri mengemudinya meski hanya lewat simulasi. Lin kembali menyinggung soal balapan sungguhan dan menawarkan Jin Zhao untuk kembali mengemudi di timnya. Jin Zhao memilih menghindar. Ia tahu keputusannya berhenti bukan semata karena kondisi fisik, melainkan pilihan hidup. Ia menegaskan bahwa Jiang Mu adalah alasan ia memilih kehidupan yang lebih stabil.
Keesokan harinya, Jiang Mu berangkat kerja dengan tergesa bahkan tak sempat sarapan dan lupa membawa dokumen penting. Jin Zhao baru menyadarinya setelah Jiang Mu pergi. Ia sempat panik dan lalu terburu-buru mengejar bus dengan mobil. Namun Jin Zhao melihat bus itu tampak bermasalah. Terlintas di pikirannya kemungkinan buruk. Tanpa berpikir panjang, ia kembali mengebut demi memastikan Jiang Mu baik-baik saja. Ternyata saat ditelepon Jiang Mu berada di minimarket. Setelah sampai dan saat akhirnya bertemu, ia langsung memeluknya karena tadi ia sudah cemas dengan keadaan Jiang Mu. Jin Zhao menyadari bahwa ia telah kembali memegang kemudi tanpa rasa takut yang dulu menghantuinya. Di perjalanan, Jin Zhao teringat masa lalu ketika ia mengajari Jiang Mu bersepeda. Ia menyadari bahwa selama ini ia keliru memahami arti pengorbanan. Ia mengira menjauh dan menghilang adalah bentuk perlindungan. Padahal cinta yang sebenarnya adalah bertahan, menghadapi kesulitan bersama. Keberanian bukan tentang bertarung sendirian, melainkan tetap melangkah meski terluka sambil melindungi orang yang dicintai. Melalui kilas balik diperlihatkan masa pemulihan Jin Zhao di Thailand. Ia perlahan belajar berjalan lagi dan memilih melanjutkan studi sesuai harapan Jiang Mu. Saat kelelahan, ia selalu membaca surat-surat Jiang Mu yang memberinya kekuatan dan keyakinan. Ia juga teringat ayah Jiang Mu yang mengekspresikan kasih sayang lewat masakan sederhana, sebagai bentuk penyesalan atas masa lalu dan ketidakmampuannya mengungkapkan perasaan secara langsung. Di masa kini, Jiang Mu mengakui bahwa ia tidak lagi menyimpan kebencian pada ayahnya dan telah memaafkannya. Ia memahami bahwa dunia balapan adalah bagian dari hidup sang ayah, dan kehilangan itu membuatnya tersesat. Jin Zhao menenangkan Jiang Mu, mengatakan bahwa hidup mereka tidak akan berakhir dengan cara yang sama karena balapan bukan lagi impiannya. Jin Zhao pun mengungkapkan bahwa keinginannya kini sangat sederhana, yaitu melihat Jiang Mu hidup bahagia. Jiang Mu berjanji akan mendukung apapun pilihan Jin Zhao. Ia lalu mengajak Jin Zhao pergi ke Kanada untuk bertemu ibunya. Jin Zhao menyetujuinya dengan tekad kuat, meski menyadari pertemuan itu tidak akan mudah. Di sisi lain, Jin Zhao membeli cincin dan mempersiapkan diri menghadapi ibu Jiang Mu. Ia bukan takut ditolak, melainkan takut akan kesedihan dan kekecewaan yang mungkin muncul. Dengan keberanian yang ia pelajari dari Jiang Mu, ia memilih menghadapinya. Mereka berangkat ke Kanada sambil saling menggenggam tangan, siap menghadapi masa depan bersama. Ibu Jiang Mu menunjukkan sikap dingin sejak mengetahui Jiang Mu datang bersama Jin Zhao. Saat Chris menyampaikan kabar itu, sang ibu menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu menanggapi singkat dan menjaga jarak. Ia tidak menolak secara terang-terangan, namun juga tidak menunjukkan kehangatan. Jiang Mu berusaha mendekat, tetapi ibunya tetap mempertahankan sikap formal dan segera meminta mereka beristirahat. Saat makan malam, suasana terasa kaku. Ibu Jiang Mu berbincang dengan Chris dan Jiang Mu, namun dengan sengaja mengabaikan Jin Zhao. Setiap kali Jin Zhao mencoba ikut berbicara, pembahasan langsung dialihkan. Ketegangan makin terasa ketika diketahui bahwa Jiang Mu kini tinggal bersama Jin Zhao. Sang ibu hanya menatap tanpa komentar, membuat suasana semakin dingin. Jin Zhao terlihat sangat gugup. Telapak tangannya basah oleh keringat dan tubuhnya tampak gelisah, sesuatu yang segera disadari Jiang Mu. Diam-diam, ia menggenggam tangan Jin Zhao untuk menenangkannya. Setelah makan malam, Jin Zhao diarahkan ke kamar tamu. Di sana, ia menyiapkan hadiah berupa perhiasan emas sebagai simbol keseriusannya. Ia kemudian memberanikan diri menemui ibu Jiang Mu. Dengan sikap penuh hormat, Jin Zhao menyampaikan niatnya untuk menjaga Jiang Mu sepanjang hidupnya. Apapun keadaan yang mereka hadapi, ia mengakui bahwa dirinya mungkin tidak sesuai dengan harapan sang ibu, tetapi Jiang Mu adalah orang paling berharga baginya. Ia memohon restu dengan kerendahan hati. Ibu Jiang Mu mendengarkan tanpa menatapnya. Ia menerima cangkir teh yang disodorkan, namun membiarkannya tak tersentuh. Ia hanya meminta Jin Zhao beristirahat karena perjalanan panjang, lalu pergi tanpa memberikan jawaban. Penolakan yang tidak diucapkan itu meninggalkan luka mendalam. Jiang Mu menyaksikan semuanya dengan mata yang berkaca-kaca. Jin Zhao berdiri cukup lama dalam diam, menahan rasa takut dan kecewa. Chris kemudian menenangkan Jin Zhao, mengatakan bahwa penerimaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Setelah Chris pergi, Jiang Mu mendekati Jin Zhao dan memeluknya erat-erat sembari bermanja-manja, karena di hadapan Jin Zhao Jiang Mu layaknya anak kecil. Suasana malam yang penuh kegelisahan.
Jianmu terlihat di kamarnya dan tidak bisa tidur. Ia kemudian mendatangi kamar Jin Zhao. Keduanya sama-sama gelisah, namun saling menguatkan. Jianmu berjanji akan berbicara baik-baik dengan ibunya. Mungkin ibu memerlukan waktu untuk merestui mereka. Jin Zhao mencoba bersikap optimis tanpa disadari ibu memergoki Jiangmu yang bersender pada Jin Zhao. Ibu Jianmu keluar dan terlihat sedang memangkas tanaman di taman. Jin Zhao menyusulnya. Ia membantu tanpa banyak bicara, hanya mendengarkan. Sang ibu perlahan menceritakan masa lalunya tentang pernikahan yang penuh perbedaan, konflik kecil yang menumpuk, serta kekecewaan yang akhirnya mengikis cinta. Hal-hal kecil yang selalu tak dihargai membuat hubungan pasangan menjadi terlalu lelah untuk dipertahankan. Ia menasihati Jin Zhao agar tidak terlalu memanjakan Jianmu di masa depan. Namun Jin Zhao justru menyatakan bahwa ia ingin melindungi dan menyayanginya sepenuh hati. Untuk pertama kalinya, sang ibu menunjukkan kehangatan dan perhatian pada Jin Zhao. Keesokan paginya, Jianmu terkejut karena Jin Zhao tidak ada di kamar. Ia kemudian melihat Jin Zhao sedang membantu ibunya di taman menggantung pot dan menata tanaman dengan penuh keakraban. Hubungan mereka terlihat jauh lebih hangat dan Jianmu menyadari bahwa ibunya mulai menerima Jin Zhao. Hari itu bertepatan dengan Tahun Baru Imlek. Rumah dihiasi dekorasi khas Imlek. Suasana terasa hidup. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama rumah benar-benar terasa seperti rumah. Seluruh keluarga berkumpul, memasak bersama, tertawa, dan merayakan kebersamaan. Ibu Jianmu secara terbuka menunjukkan penerimaan terhadap Jin Zhao, termasuk menyajikan makanan spesial untuknya. Jianmu melihat semua itu dengan penuh haru. Pada malam hari, ibu Jianmu memberikan sebuah angpau kepada Jin Zhao sebagai simbol restu dan dukungan. Ia menyadari bahwa Jin Zhao tumbuh tanpa figur orang tua yang membimbing sehingga harus kuat sendirian sejak kecil. Meskipun Jin Zhao sempat menolak, sang ibu tetap menerimanya dengan senyum, mengakui bahwa sifat keras kepala Jin Zhao tidak berubah sejak kecil. Saat hari kepulangan tiba, suasana perpisahan terasa emosional. Ibu Jianmu memberikan nasihat kepada Jianmu agar menjaga diri dengan baik. Ia juga memeluk Jin Zhao dengan tulus. Sebuah tindakan yang mengejutkan sekaligus mengharukan. Jin Zhao terdiam, namun jelas merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Ibu Jianmu mengingatkan agar janji yang telah dibuat tidak dilupakan. Suasana menjadi hangat dan penuh senyum. Ia kemudian mendekatkan Jianmu dan Jin Zhao, menggenggam tangan mereka serta berharap keduanya menjalani hidup dengan baik bersama. Dengan perasaan haru, ibu mempersilakan mereka berangkat karena waktu sudah mendesak. Adegan berlanjut ke kilas balik masa lalu. Sang ibu terlihat sedang merajut syal sementara Jianmu kecil menunjukkan gambar buatannya. Ibu memuji hasil gambar itu dengan penuh kasih. Ia menjelaskan bahwa tersebut dibuat agar Jianmu tidak kedinginan saat musim dingin. Tak lama kemudian, Jin Zhao kecil terlihat memperhatikan mereka dari kejauhan. Ibunya menyadari tangan Jin Zhao selalu dingin lalu menyentuhnya dengan lembut sebelum menyuruhnya beristirahat. Malam itu ibu Jianmu melanjutkan merajut sambil menangis menyadari bahwa Jin Zhao bukan anak kandungnya. Namun ia membesarkannya dengan tangannya sendiri. Ia mengakui bahwa kemarahan pada suaminya di masa lalu tanpa sadar dilampiaskan pada Jin Zhao. Penyesalan itu kini ia sadari. Meski waktu tidak bisa diputar kembali, namun ia bertekad untuk menebusnya dengan kebaikan dan kasih sayang. Kembali ke masa kini, Jin Zhao dan Jianmu terlihat berjalan bersama dengan bahagia di bandara. Saat Jianmu pergi membeli kopi, Jin Zhao membuka tasnya dan menemukan SH abu-abu serta sepucuk surat dari ibu. Isi surat itu menyatakan bahwa Jianmu kini berada di tangannya dan ia diminta untuk menjaga Jianmu serta dirinya sendiri. Shell itu adalah hadiah yang tertunda selama 18 tahun. Jinu tersentuh, tersenyum, dan menitikan air mata karena akhirnya merasakan cinta seorang ibu yang selama ini ia rindukan. Jianmu kembali dengan kopi dan duduk di sampingnya. Beberapa saat kemudian, Jin Zhao menyiapkan kejutan. Jianmu menutup mata lalu mendapati anting yang familiar. Namun di baliknya tersembunyi sebuah cincin. Jin Zhao mengingatkan bahwa hubungan mereka bukan sesuatu yang singkat, melainkan telah terjalin sejak lama. Ia kemudian mengajak Jianmu membangun keluarga bersama. Jianmu sempat ragu karena merasa semuanya berjalan cepat, namun akhirnya tersenyum dan menerima lamaran itu dengan penuh kebahagiaan. Lai, 给我。 Adegan beralih ke suasana pesta bujang yang penuh canda dan kehangatan.
Para sahabat berkumpul, merekam momen kebersamaan, bercanda, dan menikmati waktu bersama. Di sisi lain, persiapan pernikahan juga berlangsung. Jianmu mengungkapkan bahwa pernikahan tidak membuatnya kehilangan masa muda karena semua orang yang ia cintai ada di sisinya. Baginya, kebahagiaan dan masa mudanya adalah Jin Zhao sendiri. Tepuk tangan pun mengiringi pernyataan itu sementara tangan mereka saling menggenggam di bawah meja. Teman-temannya menganggap pertanyaan tentang rasa gugup sebagai hal sepele karena Jin Zhao dikenal berani dan tidak mudah takut. Namun pada akhirnya ia mengakui bahwa dirinya memang sedikit gugup. Semua orang tersenyum dan mendoakan agar pernikahannya bertahan selamanya. Suasana pun dipenuhi sorakan dan kebahagiaan. Hari pernikahan tiba. Jin Zhao sudah siap. Tetapi semua temannya justru tertidur karena mabuk berat akibat pesta semalam. Tidak satupun dari mereka bisa bangun tepat waktu. Hal yang sama terjadi pada para pendamping pengantin perempuan. Melihat situasi yang kacau, Jin Zhao dan Jianmu memutuskan untuk menikah dengan cara sederhana dan spontan. Mereka berpegangan tangan, pergi bersama, dan meninggalkan keramaian dengan sepeda motor. Dengan keyakinan penuh, mereka memilih untuk menghabiskan hidup bersama dan membangun keluarga. Dengan cara itulah pernikahan mereka terjadi. Cerita pun berakhir bersamaan dengan berakhirnya drama ini. 起床了，结婚了。别软肋，我是你的领航员。